basisnya PKB, tapi kenapa kok sosok Muhaimin ini kok lemah gitu kan? Persoalan yang muncul dari bawah tadi. Nah, PKB atau tim Amin yang kemudian di sini kan konsennya pada PKB. Tidak saja harus mengambil isu-isu ke-NU-an semata yang ke-NU-an ansih, tapi juga harus menyentuh isu-isu sektoral seperti soal pertanian, soal peternakan, soal perkebunan, dan soal perikanan. Bahwa basis PKB di akar rumput hingga saat ini belum maksimal mendukung pasangan Amin, Anies Baswedan, Muhaimin. Jadi kali ini kami akan mereview soal perkembangan elektabilitas Amin di Jawa Timur, terutama yang berada di basis Partai Kebangkitan Bangsa. Jadi beberapa hari yang lalu, kebetulan ada tim kerajaan yang juga mengikuti proses survei yang dilakukan oleh lembaga survei nasional. Nah, dari situ ternyata terbuka beberapa data, diantaranya bahwa basis PKB di akar rumput hingga saat ini belum maksimal mendukung pasangan Amin, Anies Baswedan, Muhaimin. Tentu saja ini akan menjadi evaluasi, terutama di tim pemenangan atau timnas Amin, untuk mengkoreksi beberapa hal atau membuat rumusan baru untuk memaksimalkan dukungan akar rumput PKB itu terhadap Amin. Nah, oleh sebab itu saya akan berbincang, mungkin ada pertanyaan atau pemahaman dari lembaga, dari surveyor yang ada di bawah itu. Ya. Kira-kira masalah apa yang perlu direview ini? Ya, kemarin saya kan turun di beberapa daerah di kota-kota di Jawa Timur. Nah, kalau secara umum itu orang memahami bahwa daerah-daerah tersebut itu basis utamanya dari partai PKB. Nah, tapi kebanyakan survei ini kan turun ke daerah yang pelosok itu. Jadi akses informasinya itu sangat minim. Nah, fakta di lapangan itu memang secara kinerja kepartaian, aktivitas sosial di situ itu banyak dilakukan oleh dari kader PKB gitu. Nah, tapi ketika terkait dengan elektoral dari paslon yang diusung oleh PKB sendiri itu Amin maksudnya ya, pasangan Amin. Nah, itu masih banyak yang antipati gitu. Jadi masih masyarakat itu mengasumsikan bahwa keberhasilan dari program-program itu adalah program dari Pak Jokowi. Mungkin secara tidak langsung, kemarin juga sempat viral kan dari pernyataan Zulhas juga bahwa BLT kemudian bantuan itu asalnya dari Pak Jokowi, itu kan juga dikritik gitu kan. Nah, karena di level desa itu kebanyakan memang hampir semua bantuan-bantuan itu diasosiasikan itu bantuan dari Pak Jokowi, personal gitu. Ada personifikasi ya. Nah, sehingga menjadi pertanyaan saya ketika turun itu, nah ini kan basisnya PKB, tapi kenapa kok sosok Muhaimin ini kok lemah gitu kan? Ada apa ini di internal PKB gitu? Sehingga saya rasa itu bisa menjadi masukan untuk tim pemenangan gitu ya. Bagaimana strateginya itu memang yang namanya basis Amin itu bisa masif gitu, tidak hanya dikonsumsi oleh orang-orang yang ada di kota gitu, kalangan menengah ke atas lah, itu saya rasa hampir 90% condong ke Amin gitu. Ya, jadi kalau saya mereview, memang Gus Muhaimin ini sejak dulu secara elektoral kan lemah. Tapi kan kemudian ketika Gus Imin dipinang atau menjadikan satu pasangan dengan Anies Baswedan, ya tentu saja
basis-basis kekuatan Gus Muhaimin di PKB itu mampu mendongkrak elektoral pasangan Amin. Nah, kalau sekarang faktanya seperti itu, bahkan pasangan Amin masih minim di basis-basis PKB, berarti ada sesuatu yang masalah yang serius di internal PKB. Paling tidak Gus Muhaimin atau pengurus-pengurus partai yang lain mampu memaksimalkan akar rumput pengurus PKB dan caleg-caleg PKB itu sehingga mampu mengunci, mensosialisasikan, dan kemudian bisa mendorong sebagai kekuatan elektoral. Nah, kalau tidak itu tidak dilakukan hanya dengan biasa-biasa seperti ini, ya tentu saja target Jawa Timur, pasangan Amin akan menang itu ya sulit. Nah, kita kan tahu Anies juga lemah di Jawa Timur, maka kemudian mengambil Imin. Tapi kalau kemudian PKB, Gus Imin, dan seluruh pengurus serta caleg ini tidak bekerja maksimal untuk memenangkan pasangan Amin, ya nonsen. Maka sebagai koreksi, saya sebagai pendukung Amin tentu saja saya memberikan masukan kepada Gus Imin, kepada PKB, bahkan kepada kader-kader PKB di akar rumput untuk memasifkan, bekerja sistematik, mensosialisasikan Amin di level bawah. Jangan sampai kemudian Gus Imin itu juga terpengaruh dengan pola Anies yang selama ini didukung kelas menengah ke atas. Nah, hadirnya Gus Muhaimin ini harus mampu merangkul akar-akar rumput NU yang di basis bawah itu dengan pola-pola tradisi yang sering dilakukan oleh NU itu sendiri. Saya pikir ada grebek desa, terus patrol desa, itu salah satu aja medium yang bisa dijadikan sebagai instrumen kampanye. Tapi saya berharap ada model-model lain yang itu bersatu dengan sisi emosi ke-NU-an, yang itu mampu menjembatani hubungan PKB dengan basis bawah, para kader dan para simpatisan itu menjadi satu kesatuan sehingga mendukung dan mendorong kemenangan elektabilitas Amin, Anies Baswedan, Muhaimin. Barangkali ada soal lain yang kemudian muncul dari survei itu. Kalau kendala di masyarakat bawah itu, khususnya di desa, itu banyak isu terkait dengan pertanian sebenarnya. Nah, saat ini kan kita tahu bahwa kelangkaan pupuk itu menjadi momok tersendiri dari petani gitu. Bahkan kebijakan dari subsidi pupuk itu kan dibatasi. Jadi lahan sekian hektar hanya dikasih pupuk 2 kental gitu. Nah, itu kan tidak akan sinkron dengan kebutuhan dari tanaman yang petani garap gitu. Nah, kemarin juga banyak berdiskusi dengan warga itu sangat mengeluhkan permasalahan pupuk ini. Tapi yang menjadi bias itu kan kenapa kebijakan ini kan muncul di eranya Presiden Jokowi. Kemudian dengan kebijakan nasionalnya untuk membuat food estate. Nah, ini kan sebenarnya kalau ada korelasinya ini, korelasi terkait dengan anggaran yang diberikan untuk pertanian. Nah, tapi di masyarakat bawah itu memahaminya ya saat ini pupuk langka, langka. Kemudian juga ketika mengandalkan pupuk subsidi itu pun kepastiannya pun tidak ada gitu. Ya, jadi justru yang saya cermati dari persoalan yang muncul dari bawah tadi, nah, PKB atau tim Amin yang kemudian di sini kan konsennya pada PKB, tidak saja harus mengambil isu-isu ke-NU-an semata yang ke-NU-an ansih, tapi juga harus menyentuh isu-isu sektoral seperti soal pertanian, soal peternakan, soal perkebunan, dan soal perikanan. Karena ini adalah semacam sektor real yang selama ini dihadapi oleh masyarakat. Ya, misalnya isu pupuk menjadi satu advokasi penting yang perlu dilakukan oleh para relawan, para kader, dan para simpatisan PKB
karena mereka memiliki relasi atau jaringan ke bawah dengan mengadvokasi isu pupuk yang sulit, yang kemudian ini akan menyengsarakan petani. Saya pikir kemudian para petani yang kebanyakan juga yang berada hidup di basis NU itu bisa mengalihkan pilihannya dengan rumusan yang sudah dilakukan oleh Amin. Karena apa? Amin kan sudah jelas akan memberikan distribusi pupuk secara adil dan murah. Nah, itu salah satu bagian penting yang harus disosialisasikan di level bawah. Tapi yang penting adalah bagaimana kemudian kinerja, pola kerja, dan metode dari PKB ini bisa bekerja dengan maksimal dan masif. Apalagi kalau kita nanti kaitkan dengan soal kebijakan Pak Jokowi dan Prabowo yang akan melanjutkan food estate, yang jelas-jelas itu bukan untuk kepentingan petani. Food estate itu adalah kepentingan korporasi, perusahaan, pengusaha-pengusaha besar yang ada di sekeliling Prabowo. Gak ada untungnya dengan petani. Apalagi itu triliunan. Kalau itu disubsidikan untuk petani itu sudah lebih-lebih kalau untuk pupuk, apalagi bibit dan lain sebagainya. Nah, inilah yang kemudian yang harus kita sadarkan, kita harus cerahkan para petani itu untuk memahami persoalan politik pertanian, politik sektor real mereka, politik perikanan, politik perkebunan. Saya pikir di situ intinya.